kita ini bukan hanya sekedar dengan sesama muslim, oh dia non muslim, tidak biarin. Sekarang ini kita mudah terfitnah dengan ini. Kalau kita baca di WA ini, kadang-kadang orang kita muslim ini ya hilang nilai-nilai akhlak, belum tasawuf, akhlaknya saja hilang. Ya, itu orang Cina kena corona, biar mati dia semua karena dia kejam sama orang kita, orang Uighur. Itu bukan nilai-nilai tasawuf. Orang Cina itu juga makhluk Allah, ciptaan Allah yang perlu kita tebar kasih sayang pada dia. Ya, kalau dia kasar, zalim kepada saudara kita yang muslim, ya kita mohon kepada Allah supaya untuk yang akan datang dia pun jadi muslim yang zalim sekarang, dan lahirlah kasih sayang. Rasulullah berdarah-darah, ya, diusir, dipukul, dilempari batu, datang malaikat Jibril, ya Rasul, engkau tinggal minta saja kepada Allah. Hadisnya nanti dari Ustaz dua kita, saya kasih arti saja. Ya Rasul, mintalah engkau kepada Allah, biar yang mengusirmu, biar yang melempari kamu dengan batu, ya, diambil gunung, ditimpa mati mereka semua. Itu tawaran Jibril kepada Rasulullah. Apa jawab Rasulullah? Jangan ya Jibril. Ya, mungkin anak keturunan mereka ada yang beriman dan bertauhid kepada Allah. Ya, kampung Yasrib, Taif, kampung Taif. Ya. Tapi lihatlah ini hari di Taif, semua orang beriman dan mentauhidkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Keturunan yang nenek moyang melempar Rasulullah. Inilah model kasih sayang yang Abuya tebarkan kepada kita, mengikuti. Jadi pada diri kita ada hak orang lain. Jadi memberi yang baik-baik pada diri orang lain, tidak ada hak kita. Jadi jangan menuntut. Jadi kita jangan menuntut kepada orang lain. Kamu kemarin kan sudah saya bantu 1 juta. Masa saya ini lagi susah minta bantu sama kamu? Kamu nggak kasih, pelit kali ya. Bukan model seperti itu orang tauhid tasawuf. Tidak seperti itu. Memberi itu ikhlas. Yang diberinya itu bukan miliknya, milik dari Allah. Apa yang ada padanya itu bukan punyanya, bukan punya dirinya, tapi punya Allah. Kalau sekarang kita, apa yang kita punya sekarang ini, kalau bermursyid, berguru kepada Abuya, itu adalah milik Abuya. Milik Abuya. Kalau hati kita ini, kita sudah sangkutkan hati kita kepada guru kita. Seperti disampaikan oleh Tugu Hadi tadi, kita belum mampu untuk sampai kepada Allah. Siapa kita? Maka kita menyangkutkan diri kepada orang-orang yang sudah sampai. Jadi kalau yang kita beri itu jangan niat berkurang hartaku. Itu pula. Wah ini kan besoknya bisa beli apa? Bisa beli HP. Ini dia minta pula. Jadi merasa ananiah, sifat merasa diri kita ini milik kita. Apa yang kita punya kita. Jadi beri yang baik-baik. Jangan menuntut hak. Jangan menuntut hak.
kemudian tahan disakiti. Ini orang-orang yang berdakwah harus punya modal itu. Sedikit disindir udah tersinggung. Ya. Kadang-kadang bukan disindir, cuma kelakar sudah tersinggung. Jadi tahan disakiti, tidak pernah menyakiti. Artinya kita tidak menyakiti orang lain, baik fisik maupun hatinya. Ada buktinya, Wali. Ya? Ada buktinya. Ada buktinya. Ya, Ustaz Marhaban. Ustaz Marhaban. Ya. Ustaz ya? Ya. Jadi ya, jangan menyakiti, tahan disakiti dan tidak menyakiti. Nah, ini modal dakwah kita. Jadi berdakwahlah dengan hal, dengan apa yang dapat kita persembahkan atau khidmat, ya. Itu apa karomah, 1000 karomah, tak ada artinya itu kalau kita tidak berkhidmat, tidak beradab. Adab itu lebih tinggi daripada ilmu. Jadi itu sekilas yang dapat kami jawab. Selaku kami ini orang awam, tak pernah baca kitab kuning. Tapi apa yang kami sampaikan ini semuanya dari Abuya. Kalau salah kefakiran kami. Jadi sedikit mengenai judul daripada makalah kita pada malam hari ini. Sebenarnya Abuya banyak membuat makalah. Makalah yang dibuat Abuya ini makalah-makalah yang bahasanya sangat mudah kita pahami. Ya, Abuya tahu dan sadar model daripada muridnya. Jadi untuk itu dia buatlah makalah-makalah semacam ini yang mudah kita cerna, mudah kita pahami. Dan apa yang dibahas Abuya dengan antara satu makalah dengan makalah yang lain kadang-kadang memiliki hubungan, ya, memiliki keterikatan. Zikir untuk memperbaiki nafsu. Inti daripada kita mengikuti Abuya, langkah pertama Abuya selalu menyampaikan bahwa untuk memperbaiki nafsu kita. Jadi untuk memperbaikinya ini selalu berulang-ulang. Ya, apalagi baru kita orang awam baru datang ke tempat dia, bahwa yang paling penting adalah bagaimana kita dapat memperbaiki nafsu. Ini zikir ini adalah salah satu alat utama bagaimana kita dapat memperbaiki nafsu. Jadi untuk memperbaiki nafsu ini tidak boleh hanya sekedar kita tahu kalau mau memperbaiki nafsu berzikir. Tidak sekedar itu, tapi harus ada kemauan. Kemauan harus diterapkan dalam hati kita. Kemauan itu kita memaksa diri untuk berzikir. Di awalnya seperti itu. Ini malam Jumat zikir ratib seribe. Aduh, aku jauh ini nggak sempat ini. Ikatkan dalam hati, jam berapapun saya harus ke posko, saya harus zikir. Itu namanya menanamkan kemauan yang kuat untuk zikir. Halangan apapun, kalau sempat saya berzikir, bukan kalau sempat, saya harus berzikir. Saya jauh ini dari Punggur. Tanamkan, tidak ada halangan apapun dari Punggur ke Pengkong untuk berzikir.
Kalau ini sudah kita tanamkan kebiasaan itu, maka selanjutnya akan timbul rasa cinta. Kalau cinta itu kan sudah banyak yang bicara mengenai cinta. Ya, seperti kita cinta kepada seorang gadis ayu yang cantik jelita. Kalau nggak lihat dia, ya gila. Ya. Kadang-kadang nggak lihat dia neneknya juga boleh. Ya, gitulah kira-kira. Jadi begitu juga kalau sudah cinta zikir, kalau tidak berzikir, rasanya ada yang kurang di dalam itu. Jadi itu yang harus kita biasakan. Ini yang Abuya sering sampaikan, baik secara waktu pengajian maupun kalau kita duduk berdua dengan Abuya, duduk bertiga dengan Abuya selalu menyampaikan itu. Perbaiki nafsu. Jadi alatnya berzikir. Bagaimana zikir sudah panjang lebar disampaikan oleh guru kita Tuku Hadi tadi. Jadi ini waliahnya yang garis-garis besar saja. Ya, alhamdulillah saya sangat mengangkat salut kepada segenap jamaah yang hadir khususnya pada malam hari ini, khususnya kepada dua guru kami, Tuku Hadi dan Ustaz Marhaban, kemudian kepada Bang Saidi, Tua Abed dan Ketua Ratib, ya, Ketua Kadam, anggota Kadam. Walaupun wali tidak ada, posko ini nyala. Saya pernah bikin status di WA. Memang apa yang disampaikan oleh Wali Munari itu betul adanya. Apa yang disampaikan oleh Tuku Hadi ke WA saya itu benar adanya. Cahaya abu ada di sini. Allah. Ada di sini. Jadi hari-hari terakhir ini, ya, setelah ada kehadiran abu di Batam, ya, luar biasa. Jadi posko ini tidak tergantung hanya kepada tokoh atau sosok. Saya melihat dari jauh, saya perhatikan. Inilah posko yang sudah dipenuhi dengan cahaya dari Murabi. Jadi batin Abuya ada di sini. Jadi jadikanlah posko ini seperti kita bersumpah dengan Abuya. Sudah berada di posko, kita seolah-olah sudah bertemu dengan Abuya. Begitu. Baru rasa cinta itu muncul di dalam batin kita, dalam kebiasaan kita. Itu harus kita tanamkan. Di posko-posko lain, kenapa bisa begitu? Karena memang itu yang ditanamkan. Jadi bukan ilmu yang paling utama. Ya, hikmat itulah patuh dan tunduk kepada apa yang diperintahkan oleh Abuya. Abuya suruh hadir ke posko. Tak zikir duduk dulu juga boleh. Apa-apa. Duduk saja. Ya, minum kopi, singgah minum kopi. Saya sama hamba sering bicara kalau siang hari, kadang jam 2. Kita dimanapun pergi, kalau nggak singgah di posko ini siang hari, perasaannya kurang pas. Saya sudah beberapa waktu terakhir ini, kalau siang singgah, walaupun saya hanya berbaring. Alhamdulillah setiap saya singgah ada jamaah. Begitu. Jadi ada yang bikin kopi. Alhamdulillah. Jadi posko kita ini sudah bercahaya. Mari kita pelihara. Jangan sampai cahaya itu redup. Cintailah posko kita. Seolah-olah kita sama dengan kita pulang ke Labuan Haji, berhadapan
secara jasad. Di sini secara batin kita ya beradu lutut kita dengan musik kita, dengan murabi kita. Apalagi setelah kita rabitah dengan mengirimkan Fatihah, berhajat untuk bertemu dengan batin mulia. Alhamdulillah Abu Yahda. Inilah sekilas yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Mungkin nanti akan kita lanjut dengan zikir, tapi sebelumnya mungkin akan ditambah oleh guru kita Ustaz Marhaba. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan rahmat beserta nikmatnya kita hadir di tempat yang berbahagia ini karena kita dapat di tempat ini berhadir tak lain dan tak bukan adalah karena panggilan jiwa kita, kecintaan kita ke murabbi kita Abu Yasir Haji Amran Walid. Kalau bukan karena beliau, barangkali banyak pekerjaan di luar yang perlu kita selesaikan. Hitung-hitung pada malam ini adalah malam yang penuh berkah, dengan bertambahnya jemaah murid Abuya pada malam ini. Bapak Darwis, selamat datang. Yang Sudah lama. Oh, maaf. Saya yang baru juga. Banyak dan lama. Salawat dan salam pada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Panutan ikutan segala hal ikhwah dalam kehidupan kita menuju kepada Allah, dunia dan akhirat, zahir dan batin, sebagai suri teladan yang kita muliakan bersama, Abuya kita bersama. Mudah-mudahan beliau dalam keadaan sehat walafiat, keluarga diberikan panjang umur, kesehatan, murid-muridnya serta guru-guru kita semuanya juga diberikan kelapangan oleh Allah untuk meneruskan dakwah yang dibawa oleh Abuya. Yang kami hormati wali-wali bersama, tadi telah memaparkan lebih jelas kepada kita Al-Ustaz kita bersama Engku Hadi Saputra, kita Ratib, kita Khadam, dan semua itu adalah murid Abuya semua yang mempunyai kemauan untuk selalu hadir bersama Abuya, hadir di tempat posko ini. Walaupun zahir beliau tidak ada, tapi batin beliau tidak pernah meninggalkan posko ini, terutama sekali di hati kita dan batin kita. Menambah sedikit apa yang disampaikan oleh Ustaz Al-Hadi Saputra dengan wali kita bersama, sebenarnya sudah cukup apa yang diterangkan tadi. Tinggal kita lagi hanya kadar kita sering di mana, duduk di mana kita saat ini, baik zikir kita atau ibadah kita, baik syariatnya hablum minan nas ataupun hablum minallah.
Abuya menulis makalah ini zikir untuk memperbaiki nafsu. Memang inilah yang merusak, karena nafsu inilah dunia ini rusak. Perjalanan hidup kita tidak menentu. Perbuatan kita selalu dibayangi oleh balasan-balasan yang bukan daripada Allah, tapi karena keinginan diri kita. Pujian, sanjungan, dan lain sebagainya yang tidak layak kita berikan kepada selain daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berapa lama saya sendiri lalai dalam hal ini, maka Abuya mengingatkan dengan makalah ini. Beliau juga pernah mengatakan dengan membacakan sebuah hadis, an-nasu mayyan wajab tabar. Manusia adalah orang yang lalai dalam hidupnya. Lalai dalam arti kata mengingatkan Allah. Lalai terhadap hakikat dirinya. Siapa sebenar diri itu? Sehingga berapapun juga lamanya kita hidup, dianggap dalam pandangan ilmu tasawuf adalah sia-sia. Sekalipun secara zahirnya kita sukses, kita mendapatkan gelar, ujian, pangkat, kekayaan, pemberian apa saja, yang pada zahir orang anggap kita adalah orang yang sukses, tapi rupanya pada pandangan tasawuf adalah orang yang tidak memiliki dan orang yang sangat merugi dari sekian banyak orang yang merugi, karena lalai di dalam hatinya untuk mengingati Allah. Karena Allah hitung usia kita itu berapa, sebanyak apa, dan selama apa. Ingat hati kita kepada Allah, itulah umur kita yang sebenarnya. Lain daripada itu, daripada mengingatnya Allah, adalah umur yang sia-sia, tidak ada harganya sama sekali. Maka Abuya juga menggagas pertama sekali dalam ilmu tasawuf ini agar supaya hati kita itu terbangun dari kelalaian itu. Matinya hati karena tiada berzikir, matinya ikan gampang. Kalaulah hati ini tidak disinari oleh cahaya-cahaya zikir ilahi, mengingati Allah, baik ketika kita berdiri, duduk, rukuk, berjalan, bekerja, dan sebagainya, maka hati kita ini akan seterusnya tidak akan mengingat segala apa yang telah Allah berikan. Mungkin ketika ratib seribe kita bisa menghadirkan sedikit banyaknya tentang kehadiran baik asma, sifat, af'al, tentang diri Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ada pada diri kita. Itu hanya beberapa saat, barangkali namanya juga latihan, itu wajar. Tapi yang paling berat adalah menghadirkan setiap detak jantung kita, penglihatan kita, perbuatan kita, keseharian kita 24 jam, siang dan malam. Itu banyak lalainya daripada mendengarnya. Karena mengingat dalam hati itu terpandang sifat Allah, melihat makhluk Allah terpandang sifat kasih sayang Allah, melihat kejahatan, melihat kemungkaran, itu adalah kekayaan Allah.
Inilah merupakan satu kesempurnaan yang Allah tunjukkan perjalanan terhadap dan pencobaan dan ujian dalam hati kita itu di mana saat kita diuji, ingat atau tidak ingat kepada Allah. Hitcashnya di sana. Ketika kita dimarahi, ketika kita itu dibenci, ketika kita itu dimaki, case-nya di sana bukti daripada zikir kita itu bisa enggak kita menghadirkan tetap tidak goyang ingatan kita lain daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah menyebutkan dalam surat Al-Qur'an surah Sabah 40, innama u'izukum biwahidatin an taqumu lillah. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita itu hanya satu. Hendaklah kau berdiri untuk Allah. Ini yang bermaksud adalah agar supaya kita itu tidak ada yang kita harapkan, yang kita mohonkan. Tujuan baik perbuatan kita, amalan kita, ibadah kita terkecuali hanya antakumulillah, hanya untuk berdiri kepada Allah. Satu pegangan sebagaimana malam beberapa hari yang lalu, satu sandaran kita hanya Allah, kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, zikir ini ibaratkan mencuci pakaian. Abuya adalah sebagai orang, beliau adalah murabi kita yang ahli untuk membersihkan kotoran-kotoran yang ada pada batin kita. Ibaratkan kalau orang yang ahli membersihkan pakaian, kalau kita berikan pakaian itu kepada tukang las, barangkali bisa. Tidak bisa. Jadi Abu Yang ini adalah khusus pembersih semua kotoran-kotoran, dan dia tampung semua kotoran itu supaya dia bersihkan. Bukan kerjaan ringan itu. Bukan berarti kita itu tidak memuliakan beliau. Itulah tugas Rasulullah untuk mensucikan umat. Begitulah abdinya, hamba di mata Allah. Makanya beliau mulia, fakir di mata Allah, dengan di sisinya yang kaya hanya Allah, lemah yang kuat hanya Allah. Inilah yang ditanamkan juga oleh Abu Yahya. Bila mana kita keilmuan kita sebenarnya itu tidak ada yang kita miliki. Kemudian juga Abu Yahya mengingatkan kepada kita agar semua umat Islam itu lebih-lebih lagi warga negara Republik Indonesia, baik pejabat, rakyat, senantiasa berzikir. Karena dengan berzikir ini mendatangkan rahmat, menjauhkan bala, mendatangkan keberkatan, baik dalam diri orang yang melakukan zikir, dalam rumah tangganya, dalam keluarganya, dalam masyarakatnya. Dia akan merasakan bersama-sama sinar atau cahaya daripada zikir itu, sehingga satu daerah yang selalu orang berzikir dalamnya akan nampak dampak daripada zikir itu. Masyarakatnya selalu aman, selalu tentram, damai, jauh dari hiruk pikauan yang membuat orang jauh daripada kebencian, mendekatkan kepada kedamaian. Kemudian juga Allah berfirman di dalam Al-Quran, jangan kamu mengikut orang-orang yang telah kami lalaikan hatinya dari berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala, mengikut akan hawanya dan adalah
pekerjaannya itu adalah sia-sia ataupun kurang bermanfaat. Karena Abuya membawa kita untuk memperbaiki nafsu. Jangan sampai nafsu ini terbawa oleh nafsu orang yang sudah dianggap belum mendapatkan cahaya petunjuk daripada Allah. Maka kita sedapat mungkin menjauhkan supaya kita dapat memperbaiki, terjauh daripada sifat-sifat yang tidak baik. Allah pada malam ini sesuai dengan janjinya, ana jalis man zukrani. Aku, Allah, kata Allah Subhanahu wa taala, beserta kita, yaitu beserta orang-orang yang mengingatku. Wazkuruni azkurkum washkuruli wa la takfurun. Ingatlah kalian mengingat aku, niscaya aku ingat kamu. Jangan kamu ingkari. Karena bila mana kita tidak mengingat Allah, maka jauh daripada rahmat, dekat dengan bala, dekat dengan bencana. Apabila bencana didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kehidupan kita tidak lagi dapat kita arahkan kepada yang lebih baik. Karena bersumber daripada hati yang lalai itulah kita dapat menata diri, dapat memperbaiki nafsu kita, supaya kita menjadi orang-orang yang dikatakan oleh Allah, orang-orang yang berguna, bermanfaat bagi orang lain ataupun bagi diri kita dan orang lain. Hanya itu saja tambahan, karena Allah Subhanahu wa taala melalui Abu Yahya yang telah memberikan hidayah kepada kita malam ini, dengan segala kesibukan yang ada di luar kita tinggalkan pada malam ini, insyaallah bersama wali kita, ustaz kita semuanya akan kembali mengadakan zikir bersama-sama, yaitu Ratib Saribeh. Mudah-mudahan dari hari ke hari nafsu kita ini dapat lebih baik, terjauh daripada sifat amarah dan sifat-sifat yang dicela dalam agama. Amin ya rabbal alamin. Demikian saja.